Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan eh, Andi Jihan Al-Hanifah, saya sendiri Zaki Arfianto dan Mbak Nadira Zafira menjelaskan mengenai salah satu case operating research. Eh, Case-nya ini mengenai planning production of bicycle atau perencanaan produksi sepeda. Yang menjadi problem yaitu terdapat sebuah perusahaan yang ingin memproduksi sepeda anak-anak, di mana eh, kita diminta untuk merencanakan produksi untuk 12 tahun ke depan. Eh, Kita harus memenuhi forecast penjualan dengan biaya paling minimum. Di sini terdapat tabel forecast penjualan di setiap bulannya. Di bulan Januari ini dalam satuan ribuan ya. Dalam bulan Januari, value-nya atau jumlah kebutuhannya untuk penjualan itu sebesar 30.000. Untuk bulan selanjutnya Februari dan Maret itu 15.000, April Mei 25.000 dan 33.000. Lalu untuk bulan selanjutnya Juni 40.000, Juli 45.000, Agustus, September hingga Desember sebesar 30.000. Nah, kemudian yang menjadi data dan parameter pada case kali ini yaitu yang pertama, kapasitas produksi normal itu sebesar 30.000 unit per bulan. Sedangkan kapasitas overtime atau lembur itu maksimal ditambah 50% sama dengan 45.000 unit per bulan. Di mana yang menjadi ketentuan biaya produksi pada kondisi normal yaitu sebesar 32 euro per unit. Sedangkan untuk pada saat produksi overtime menjadi 40% per unit. Lalu biaya penyimpanan per unit atau holding cost-nya itu sebesar 5 euro per unit. Ini dikenakan atau dibayarkan di akhir bulan, setiap bulannya. Lalu yang menjadi stok awal atau persediaan awal atau pada 1 Januari itu sebanyak 2.000 unit. Di sini juga kita diasumsikan bahwa kapasitas gudang ini tidak terbatas. Jadi kapasitas gudang ini bukan merupakan kendala atau constraint. Lalu permintaan harus dipenuhi atau no stock allowed. Jadi setiap permintaan setiap bulannya itu tidak boleh tidak terpenuhi sesuai dengan forecast minimum yang sudah dijelaskan di tabel tadi ya. Lalu produksi di bulan tertentu tersedia untuk penjualan bulan yang sama atau tidak ada lead time. Jadi jika diproduksi Januari maka harus dikeluarkan pada bulan yang sama. Dan yang terakhir itu biaya holding dihitung berdasarkan stok akhir bulan. Biaya holding itu yang sebesar 5 euro per unit tadi ya. Ini dihitung berdasarkan stok pada akhir bulan, setiap bulannya. Lalu tujuannya adalah untuk menentukan jumlah produksi ketika atau kebutuhan pada saat normal atau lembur, serta stok jumlah bulanan untuk memenuhi permintaan dengan total biaya minimum. Yang menjadi kendala itu semua forecasting setiap bulannya itu tidak boleh melebihi kapasitas produksi yang tersedia. Selanjutnya ini untuk matematika simbol ya atau model matematikanya. Yang pertama itu set dan parameter indeks bulan dari bulan pertama sampai bulan 12. Lalu parameter DRT atau DT itu permintaan atau demand pada bulan T atau bulan tertentu. Lalu CN
biaya produksi ketika normal, cost pada saat produksi biaya normal, lalu ada CO, yaitu biaya produksi ketika lembur, lalu CS atau cost untuk biaya holding atau biaya penyimpanan. Lalu ada kapasitas N, cap N, kapasitas produksi normal, lalu ada cap O atau kapasitas produksi lembur, serta stok awal atau S. Lalu yang menjadi decision variable atau variabel keputusannya yaitu yang pertama PT atau PSUP ini jumlah produksi normal pada bulan tertentu ya pada bulan T. Lalu jumlah produksi lembur pada bulan tertentu OT. Lalu ST itu jumlah stok di akhir bulan pada bulan-bulan tertentu. T ini menandakan bulan. Lalu yang menjadi fungsi tujuan atau tujuannya adalah untuk meminimalkan meminimalkan Z sigma T1 hingga 32 PT ditambah 40 OT ditambah 5 dikali ST. Itu yang menjadi fungsi tujuan. Lalu yang menjadi hambatan atau constraint kesetimbangan stok ST min 1 ditambah PT ditambah OT min DT min ST minus 1 sampai 12. Lalu kapasitas produksi normal di mana PT atau jumlah produksi normalnya tidak boleh nol dan tidak boleh lebih dari 30.000. Lalu kapasitas produksi lemburnya juga sama, tidak boleh melebihi 15.000. Itu yang menjadi constraint. Selanjutnya, dilakukan analisa menggunakan Python atau Google Colab, didapatkan hasil seperti berikut. Eh, tab- Tabel produksi dan permintaan di setiap bulannya. Permintaannya sesuai dengan kebutuhan forecastingnya. Pada bulan Januari 28.000, Februari 15.000, Maret 15.000, pada April 28.000, di mana terdapat stok akhir ya 3.000. Lalu pada bulan Juni, Juli, Agustus ini produksi overtime sebanyak 10.000, 15.000, dan 15.000. Untuk produksi normalnya 30.000. Lalu di bulan September jumlah produksi normalnya 26.000, 14.000, 25.000, dan Desember 30.000. Jadi berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Google Scholar atau Python ini, total biaya yang dibutuhkan untuk produksi selama 1 tahun itu sekitar 11 juta euro 247. Itu biaya minimum yang dihasilkan atau yang diselesaikan menggunakan solver. Selanjutnya, saya coba menjalankan solver yang telah kita buat. Pertama, kita install library dulu seperti biasa. Kemudian, masukkan data dan parameter, di mana terdapat 12 bulan. Lalu ini forecast setiap bulannya, sesuai dengan tabel yang terdapat dari dalam data parameter tadi. Untuk kapasitas normal kita masukkan juga 30.000, 20.000, 15.000. Lalu biaya normal, biaya lembur, biaya simpanan, dan stok awal. Biaya simpan ini yang 5 euro tadi. Lalu kita eh, instalasi model installation. Terus kita masukkan juga decision variabelnya. Setelah itu kita input juga fungsi tujuannya, di mana exam normal, biaya normal ditambah
Lembur dikalikan biaya lembur ditambah stok dikalikan biaya simpan. Lalu kita masukkan juga constraint-nya. Kita masukkan perintah untuk solvernya. Kemudian ini untuk perintah untuk menampilkan hasilnya. Nah, coba run. Maka terdapat hasil solusi seperti demikian, seperti yang sudah dijelaskan di slide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Jihan Alhanifah dan teman-teman saya ada Mas Zaki Efrianto dan Mbak Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang job scheduling, yaitu di sini konteks masalahnya itu saya menyusun penjadwalan job tiap paper untuk beberapa paper yang harus diproses pada beberapa mesin dengan urutan tertentu. Nah, objektifnya adalah mendapatkan jadwal yang paling efisien, yaitu meminimalkan waktu penyelesaian total. Nah, dalam kasus ini ada tiga mesin, yaitu blue, green, yellow, dan ada tiga job, yaitu paper satu, paper 2, paper 3. Nah, setiap paper punya urutan mesin yang berbeda-beda, waktu proses berbeda-beda. Nah, data yang dipakai ini saya ada waktu waktu tiap pekerjaan di tiap paper, yaitu ada paper satu di di mesin warna biru selama 45 menit, kemudian di mesin kuning selama 10 menit. Begitupun di di paper 2 dan paper 3. Nah, urutan pekerjaan eh, berdasarkan gambar, yaitu paper satu di blue, kemudian di kuning, lalu paper 2 di hijau, kemudian di biru, kemudian di kuning. Nah, paper 3 dari awal yaitu di mesin kuning, kemudian di mesin biru, kemudian di mesin hijau. Nah, big M atau nilai M yang besar untuk batasan disjungtif, yaitu pilih salah satu urutan pada mesin yang sama. Nah, kemudian saya menginisialisasi model. Eh, pada eh, pada eh, pada 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 proses ini, saya membuat model MIP untuk penjadwalan. Yang pertama yaitu waktu start, waktu mulai start time. Tiap kertas di tiap mesin itu saya mendefinisikan sebagai start KM. Jadi M dalam urutan K. Kemudian ada variabel keputusan, maskepan, waktu selesai total. Di situ rumusnya Cmax. Kemudian ada variabel biner untuk urutan di mesin yang sama. Ini untuk mencegah tabrakan. Ini untuk mencegah tabrakan, variabel binernya itu yaitu seperti ini. Nah, kemudian dipakai untuk mencegah tabrakan di mesin yang sama. Maknanya ini yaitu Y sama dengan satu, maka job K1 dikerjakan lebih dulu daripada K2 pada mesin M. Nah, jika Y0, maka kebalikannya, K2 lebih dulu daripada K1. Nah, adapun juga fungsi tujuannya, fungsi tujuan saya itu adalah meminimalkan waktu 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 selesai total. Nah, kemudian adapun juga batasan-batasannya atau constraint. Nah, bagian ini paling penting untuk dijelaskan, yaitu setiap paper harus mengikuti urutan mesinnya. Setiap job atau setiap mesin tidak boleh masuk mesin berikutnya sebelum selesai di mesin sebelumnya. Nah, bentuk bentuk rumusnya itu ada seperti ini. Start.
Start K mesin I plus waktu mesin I lebih kecil daripada start K mesin I plus 1. Jadi ini memastikan alur proses tiap paper benar sesuai routingnya. Nah, kemudian ada juga batasan maskepan. Maskepan harus lebih besar atau sama dengan waktu selesai operasi terakhir masing-masing job. Yang dimana rumusnya itu start K mesin terakhir plus dengan waktu mesin terakhir itu lebih kecil daripada Cmax. Nah, kemudian dengan demikian Cmax ini benar-benar merepresentasikan waktu selesai paling akhir dari seluruh job. Nah, kemudian ada batasan disjungtif, tidak boleh overlap pada mesin yang sama. Nah, satu mesin bisa memproses dua job pada saat bersamaan. Inilah batasan inti job pada tiap mesinnya. Nah, untuk dua job K1 dan K2 yang sama-sama memakai mesin M, dipilihlah salah satu dari dua kondisi, yang dimana K1 dulu baru K2 atau K2 dulu baru K1. Nah, pemilihan ini dikendalikan variabel biner Y dan teknik tadi M sama dengan 1000 tadi. Nah, seperti itu. Nah, pemilihan ini yang pertama, jika Y sama dengan 1, maka aktifkan urutan K1 sebelum K2. Nah, jika Y 0, aktifkan urutan K2 sebelum K1. Nah, dengan ini model secara otomatis menentukan urutan terbaik di setiap mesin untuk mengurangi maskepannya. Nah, hasil optimasi interpretasi output di sini setelah model diselesaikan diperoleh solusi optimal dengan maskepan 97 menit. 97 menit artinya seluruh proses dari awal hingga semua paper selesai dapat diselesaikan paling cepat yaitu dalam 97 menit. Nah, jadwal yang dihasilkan itu dari output eh, mesin green itu paper 2 itu 0 sampai 10 menit. Paper 3 itu 42 sampai 59 menit. Nah, green itu mesin green dari menit 10 sampai 42 karena paper 3 baru boleh masuk, maka mesin green itu setelah selesai digunakan pada mesin biru. Nah, kalau mesin kuning itu ada ada tiga, yaitu paper 3 0 sampai 28 menit, paper 2 30 sampai 64 menit, paper 1 87 sampai 97 menit. Dan begitupun di mesin biru. Nah, dari solusi ini terlihat bahwa bottleneck utama pada mesin blue atau mesin biru karena durasi besarnya yaitu pada paper 1 45 menit sehingga banyak aktivitas tergantung pada ketersediaan pada mesin biru. Nah, berikut saya dia visualisasikan hasilnya menggunakan diagram Gantt. Di sini sumbu X pada waktu yaitu menit, kemudian sumbu Y adalah mesinnya. Setiap balok menentukan satu operasi job pada mesin tertentu. Nah, posisi blok menunjukkan waktu mulai dan panjang balok untuk durasi setiap prosesnya. Dari gran terlihat jelas ada proses paralel di awal. Paper 2 berjalan di green di mesin green 0 sampai 10 menit bersamaan dengan paper 3 di yellow. Kemudian setelah itu mesin biru dipakai berurutan paper 2 10 sampai 30 dan paper 3 30 hingga 42, lalu paper 1 42 hingga 87. Nah, maskepan 97 terjadi karena operasi terakhir selesai pada yellow oleh paper 1 di interval 87 hingga 97 menit. Nah, kesimpulannya model MIP ini berhasil menghasilkan jadwal yang memenuhi seluruh urutan proses menghindari benturan pada mesin dengan makespan minimum 97 menit. Jadwal ini juga membantu mengidentifikasikan bottleneck sistem yaitu mesin
Blue atau mesin biru yang menjadi kandidat utama untuk perbaikan kapasitas dan penyesuaian proses apabila ingin menurunkan makespan lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin dari saya materi job scheduling ini. Terima kasih akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.